Saya sudah jaga makan. Kadang-kadang saya nggak makan malam, tapi kok nggak kurus-kurus. Jadi sebenarnya apa yang kita makan itu memang berefek atau berdampak dengan bagaimana tubuh akan memperlakukan atau mengolah makanan tersebut. Kalau kita udah jaga makan, cuma kita bingung kenapa nggak turun-turun berat badan. Kalau kita jaga makan artinya kita kan makan nggak banyak. Kalau orang bilang saya jaga makan artinya kita makan itu nggak banyak. Yang kedua, biasanya orang akan makan selain tidak berlebihan juga tidak yang berlemak. Jadi tidak hanya jumlahnya juga, tapi bagaimana penyediaan makanan itu gitu. Digoreng, direbus, dipanggang. Tapi yang perlu diperhatikan juga kualitas makanan itu gitu. Apa yang kita makan bukan hanya jumlahnya dan dikemas seperti apa, tapi juga apa yang kita makan. Kalau kita bilang oh digoreng itu nggak bagus, artinya kita tidak memasukkan unsur minyak di situ. Kalau goreng ya. Tapi apa yang digoreng? Jadi belum penyediaan makanan, tapi apa dulu? Apa yang kita makan? Nasi digoreng. Kalau nasi artinya kita masukkan karbohidrat ke badan kita. Kemudian nasi goreng kita masukkan lagi unsur lemak di badan kita. Jadi nasi plus lemak. Yang kita tahu bahwa nasi atau karbohidrat itu akan dirubah menjadi glukosa. Glukosa menjadi sumber tenaga. Lemaknya itu sebenarnya sumber tenaga juga. Tapi karena penyerapan atau konversi glukosa menjadi tenaga itu lebih cepat daripada lemak, kayak tubuh akan pakai glukosanya yang digoreng tadi atau lemak akan disimpan di badan. Sehingga gimana kita mau kurus? Jadi kalau ada saingan antara karbohidrat dan lemak, nggak bisa digabung. Jadi kita harus pilih karbohidrat atau lemak. Karena dua-duanya bisa dijadikan energi. Kenapa karbohidrat lebih gampang? Karena memang penyerapannya lebih cepat, satu. Yang kedua, karena yang buat karbohidrat menjadi energi itu lebih banyak di badan kita. Kalau kita biasa menggunakan karbohidrat, yang menggunakan lemak untuk menjadi energi akan lebih lambat karena dia biasa menggunakan karbohidrat. Kalau orang yang biasa menggunakan lemak, dia akan cepat menghasilkan energi karena udah biasa menggunakan lemak sebagai energi. Jadi harus pilih dua. Ini konsumsi bahan bakar kita dari mana? Dari karbohidrat atau dari lemak? Kalau dari karbohidrat yang kerja itu hormon insulin. Kalau dari lemak yang kerja itu hormon glukagon. Jadi mana yang kita harapkan yang bekerja? Nah, kalau kita udah biasa makan karbohidrat pagi, misalnya kita minum susu atau minum kopi pakai gula, glukosa. Siang kita makan nasi, nggak pakai gorengan, nggak pakai lemak, nggak pakai rendang, cuma nasi. Atau gini, saya nggak makan nasi juga siang. Tapi apa yang dimakan? Protein, lemak, kemudian bisa kita cuma makan siang. Makan siangnya steak, daging, pasta, kentang. Jadi kita nggak makan nasi. Tapi kita nggak sadar bahwa ada unsur karbohidrat pengganti nasi di situ, yaitu kentang dan pasta. Pasta dari tepung. Protein sama lemaknya bisa dijadikan tenaga, tapi lebih cepat duluan insulin akan pegang karbohidrat. Yang lain begitu udah lebih, badannya bilang udah lebih, udah kamu simpan aja deh sisanya. Yang lemak ya udah ditaruh jadi lemak. Karena dari daging juga tidak murni protein. Di situ ada karbohidrat, belum penyajiannya ya. Kita ngomongin penyajian supaya enak, pakai saus, pakai kecap, pakai apa. Nah, dari unsur daging sendiri ada lemaknya yang sebenarnya bisa dijadikan energi juga. Nah, akhirnya itu akan disimpan. Proteinnya kelebihan akan disimpan. Susah mau kurus selama insulinnya masih tinggi. Karena kalau misalnya insulinnya tinggi, kita akan gampang lemes. Nanti pagi lemes, mau cari apa ya makanannya. Malam mau diet, aduh gemeteran. Kenapa? Insulinnya tinggi, dia turunkan gula darah kita.